Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Septia dengan NIM 2414301025. Saya dari Reguler 1, Sarjana Terapan Keperawatan tingkat 2, Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih JKN Mobile itu dan bagaimana serta apa penggunaan atau keuntungan dari SIM RS tersebut. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai JKN Mobile. JKN Mobile itu adalah sebuah aplikasi resmi dari BPJS Kesehatan yang dapat diunduh di smartphone. Nah, aplikasi ini tuh memudahkan peserta dalam mengakses layanan jaminan kesehatan nasional, mulai dari administrasinya hingga informasi layanan kesehatan. Nah, apa sih manfaat dari JKN Mobile itu? Ada 3 unsur manfaatnya. Yang pertama itu bagi peserta, di mana peserta dapat lebih mudah, hemat waktu, praktis ketika memerlukan informasi layanan yang peserta tersebut perlukan dalam satu aplikasi. Nah, yang kedua itu bagi vaskes, rumah sakit contohnya, atau klinik, atau puskesmas. Itu tuh membantu manajemen antriannya dan mengurangi penumpukan pasien. Nah, yang ketiga itu ada bagi BPJS Kesehatan. Itu dapat mempercepat pelayanan dan meningkatkan kepuasan dari si peserta. Bagaimana sih fitur dari JKN Mobile tersebut? Dan bagaimana penggunaan dan bagaimana keuntungannya? Nah, yang pertama ada pada pendaftaran peserta barunya. Peserta baru itu bisa mendaftar langsung melalui aplikasi tanpa harus datang ke kantor BPJS-nya. Misalnya, jika seseorang itu ingin menjadi peserta BPJS, itu cukup daftar melalui aplikasi JKN Mobile. Tinggal pilih kelas perawatannya dan bayar iuran pertama. Nah, yang kedua itu ada di perubahan data peserta. Peserta bisa mengubah data pribadinya, vaskes tingkat pertamanya, atau kelas rawatnya. Nah, misalkan jika dia pindah rumah nih, peserta itu dapat mengganti fasilitas kesehatannya di tingkat 1 tanpa harus datang ke kantor cabangnya. Nah, yang ketiga itu ada kartu JKN digital. Nah, kartu BPJS ini tersedia dalam bentuk digital di aplikasi JKN Mobile. Nah, cukup kita menunjukkan kartu JKN-nya di HP, nggak perlu kita khawatir bahwa kartu fisiknya itu tertinggal atau hilang. Nah, yang keempat ada tagihan dan pembayaran iuran. Peserta dari JKN Mobile itu bisa cek tagihan iuran dan bisa langsung bayar melalui aplikasi yang terhubung dengan bank. Tuh. Nah, yang kelima, histori pelayanannya. Peserta JKN Mobile itu bisa melihat riwayat pelayanan kesehatan yang pernah digunakannya. Misal kapan terakhir kali berobat dan layanan apa aja sih yang dia terima kemarin-kemarin itu. Tuh. Nah, yang terakhir itu ada antriannya online secara vaskesnya itu. Peserta itu dapat mendaftarkan antrian di fasilitas kesehatan, misalnya rumah sakit, tanpa harus menunggu lama di lokasi tersebut, di rumah sakit tersebut. Jadi bisa daftar melalui aplikasi. Baiklah, kita masuk ke SIM RS. SIM RS itu sendiri adalah sebuah singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Nah, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit ini atau yang kita sering sebut SIM RS itu adalah sebuah aplikasi terintegrasi yang digunakan rumah sakit untuk mengelola seluruh proses pelayanannya, administrasinya, keuangannya, hingga rekam medis pasien secara digital. Nah, dengan SIM RS ini, data pasien itu tidak lagi disimpan secara manual, tetapi terdokumentasi dalam sistem sehingga lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh tenaga kesehatan. Nah, untuk tujuan dari SIM RS ini itu ada banyak ya tentunya. Yang pertama itu ada untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, di mana proses administrasi pasien itu menjadi lebih cepat mulai dari pendaftarannya, pemeriksaannya, hingga pembayarannya. Nah, itu juga dapat mengurangi antrian yang panjang karena data pasien langsung tersimpan dan dapat diakses kapan aja.
Nah, untuk yang kedua, itu dapat menyediakan data yang akurat dan terintegrasi, di mana semua informasi pasien, tindakan medisnya, resep, obatnya, hingga hasil laboratorium dari si pasien tersimpan dalam satu sistem. Nah, itu juga dapat menghindari duplikasi data dan kesalahan dalam pencatatannya. Nah, yang ketiga itu ada mendukung pengambilan keputusan manajemen. Data pelayanan keuangannya dan operasional rumah sakit dapat dianalisis untuk menentukan kebijakan tersebut. Nah, selain itu juga dapat bantu manajemen dalam merencanakan strategi peningkatan mutu layanan untuk diberikan asuhan kepada si pasien tersebut. Nah, yang keempat itu ada untuk mengurangi kesalahan pencatatan. Resep dari dokter itu bisa langsung masuk ke farmasi. Itu juga dapat mengurangi resiko salah obatnya, resiko dari tangan dokternya biar bisa langsung ke tangan yang menangani farmasi tersebut. Nah, selain itu juga catatan medis yang terdokumentasi ini secara digital ini itu lebih aman dibanding catatan manual. Bisa menghindari fatalnya kerusakan, salah input, dan hal-hal mengerikan lainnya. Nah, yang kelima itu ada transparansi keuangan dan administrasi. Nah, setiap transaksi itu tercatat otomatis dalam sistem ini tanpa perlu kita mengeceknya, menulisnya secara manual. Nah, tagihan pasien itu sudah jelas, pasti, sudah rinci, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak rumah sakit ke pasien. Nah, setelah itu, yang selanjutnya ada untuk mendukung integrasi dengan BPJS dan Kementerian Kesehatan. Data pasien dan klaim asuransinya itu bisa langsung terhubung dengan sistem BPJS-nya itu sendiri. Nah, selain itu dapat memudahkan pelaporannya juga ke Kementerian Kesehatan sesuai dengan peraturan dan regulasi pemerintah. Nah, yang terakhir itu ada untuk meningkatkan keselamatan pasien pastinya. Dokter itu dapat melihat riwayat lengkap pasien sehingga penanganannya itu lebih tepat, dan sistem untuk mengingatkan bahwa pasien ini itu ternyata alergi obat tertentu atau interaksi obat tertentunya itu seperti ini, itu dokter sudah tahu melalui SIM RS ini. Nah, ada tambahan juga nih. Tujuan dari SIM RS itu juga untuk mendukung akreditasi dan standarisasi rumah sakit modern, di mana SIM RS ini menjadi bukti bahwa rumah sakit itu menjalankan tata kelola sesuai standar, dan data pelayanan terdokumentasi ini tuh bisa rapi sebagai bahan audit dan akreditasi rumah sakit tersebut. Penerapan SIM RS bukan sekadar digitalisasi ya, tapi itu tuh sebuah transformasi pelayanan rumah sakit dengan sistem yang terintegrasi, pelayanan kesehatan yang menjadi lebih cepat, akurat, transparan, dan terpercaya dibanding penggunaan secara manual. SIM RS ini tuh benar-benar membantu rumah sakit dan pasien untuk mendapatkan pelayanan dan pemberian asuhan keperawatan yang lebih cepat, akurat, dan terbaik.